Kondisi memilukan dialami oleh salah satu donatur Agus Salim yang bernama Sabila. Ya, donatur Sabila harus kehilangan janin kembarnya karena mengalami keguguran, diduga setelah syok dilaporkan oleh Farhad Abbas ke polisi. Meski belum diketahui kebenarannya secara pasti, insiden tersebut nyatanya berhasil menuai beragam reaksi yang lagi-lagi memicu perdebatan baru. Terlepas dari hal tersebut, Farhad Abbas justru membantah dengan sangat keras tudingan tersebut dan berani taruhan senilai 1 triliun rupiah jika ia terbukti membuat donatur Sabila mengalami keguguran atas laporan polisinya. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua, maka inilah 5 sorotan viral Farhad berani taruhan 1T usai diduga laporkan donatur hingga keguguran. Versi Cumi Top 5. Pasca polling uang donasi Agus Salim diinisiasi dan didukung oleh para donatur, beberapa waktu lalu, Farhad Abbas diketahui sempat mengancam akan melaporkan pihak-pihak atau para donatur yang menyetujui hal tersebut ke pihak berwajib. Ya, menurut Farhad Abbas, inisiasi polling itu merupakan tindakan kriminal yang tidak sah. Lantas, seperti apa ancaman yang disuarakan Farhad Abbas? Iya, yang bikin tuh gue laporin. Tapi sudah dibuat, Bang. Enggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Silahkan. Gue bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermaterai. Ya, silakan yang nyumbang 15.000, silakan tunjuk pengecar aja, lebih mahal materainya daripada itu. Kalian jangan cari sensasi ya. Itu hanya rekayasa. Yang sebenarnya nggak ikhlasnya adalah yayasan. Ya, padahal kasih aja gitu. Dan Densu sudah mengatakan bahwa kalau Nopi macam-macam aneh-aneh dia akan menggantikan. Berarti itu hanya gaya-gayaan doang. Padahal dia dibiarin ada yang polling ini kan. Tindakan polling untuk mempermalukan Agus itu adalah tindakan kriminal. Ya. Silakan kalian gugat. Kalau memang kurang ajar silakan. Farhad Abbas tidak takut sama kalian. Tak berselang lama, pasca Farhad Abbas memberikan ancaman akan melaporkan para donatur ke polisi, muncul sebuah siaran langsung bersama yang di dalamnya ada beberapa perwakilan donatur. Yang mengejutkan, dalam siaran langsung tersebut, salah seorang donatur bernama Sabila mengaku mengalami keguguran, diduga imbas dilaporkan oleh Farhad Abbas. Lantas, seperti apa pengakuan donatur Sabila terkait insiden tersebut? Kemarin pas kejadian sekitar jam 4 sore, saya ada berembus darah. Terus oleh suami saya diantarlah ke bidan dekat rumah, karena ini kan di Pelalawan Kerinci. Saya diantar ke sana dan saya ditindaki. Mengenai kegugurannya Mbak Sabila, bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan itu benar. Ya, kenapa? Karena dia kiriman darah, ada video-video darah dia kirimkan kepada saya ya, mengenai kegugurannya. Jadi seperti itu. Jadi seyogyanya teman-teman jangan terlalu menyalahkan juga dulu Mbak Sabila. Kalau khawatir mengatakan menyebarkan fitnah, hoax dan segala macam, itu belum seperti itu. Karena saya sendiri melihat Mbak Sabila itu banyak mengeluarkan darah. Dia suaminya sempat video. Dan juga mohon maaf di alat ininya ya, jadi masih banyak darah-darah segala di tangannya itu yang diperlihatkan suaminya kepada saya. Jadi mohon seyogyanya teman-teman semua, sekarang Mbak Sabila itu masih berbaring, jadi tolong menahan diri semua. Karena jangan dulu ada fitnah-fitnahan bahwa itu bohong dan segala macam. Ya, disomasi, Mbak Sabila itu disomasi. Saya lihat begitu, dan isi dari somasi tersebut 2 kali 24 jam Mbak Sabila harus mengklarifikasi, meminta maaf di media sosialnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tidak ada permintaan maafan tersebut yang ditentukan 2 kali 24 jam. Di situ ada lanjutan poin bahwa kalau tidak ada permintaan maaf, maka pada tanggal 30 bulan ini jam 10 pagi silakan mengklarifikasi di Polda Metro Jaya.
Itu isinya teman-teman, dan mohon maaf setelah surat tersebut saya lihat, saya bertanya kepada Mbak Sabila, ini somasi Mbak. Beliau menyampaikan kepada saya nggak tahu Bang, yang saya tahu ini surat panggilan. Karena di situ ada tanggal 10. Saya disuruh datang ke Polda Metro Jaya jam 10 pagi. Farhad Abbas akhirnya angkat bicara terkait tudingan donatur Sabila mengalami keguguran diduga imbas dilaporkan olehnya. Ia alih-alih mengaku, Farhad Abbas justru membantah dengan sangat keras. Bahkan ia berani menantang taruhan senilai 1 triliun rupiah jika dirinya terbukti melaporkan donatur Sabila ke polisi. Lantas, seperti apa bantahan Farhad Abbas? Dan seperti apa tantangan yang diucapkan oleh Farhad Abbas? Kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap akan membela, melawan Farhad, menjadikan ini saatnya Farhad kita hancurkan. Tidak seperti itu. Kalau pengacara bilang, kamu siapa? Kamu donasi, donatur. Mana sumbanganmu, bukti sumbanganmu mana? Nah ini, berapa? 7.000 perak, 10.000 perak, atau 1 juta, atau 100 juta? Kemudian, mana laporannya Farhad Abbas? Mana laporannya Farhad Abbas? Sampai sekarang, satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada. Bagaimana itu laporan ada? Nah, apalagi namanya Sasabila itu. Sasabila sini. Kalau ada oknum nama Sasabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran kandungan, ya catat ya. Mulai saat ini, Katanya memang dia mengalami depresi. Ya, kalau orang itu ada suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang yang pengangguran atau yang kurang kerjaan, yang punya tingkat kepedulian tapi salah alamat, ya. Itu aja, simpel kok. Seluruh harta, kalau perlu gua telanjang bulat, gua keliling, gua gundulin ke perabot gua yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong. Melihat polemik uang donasi Agus Salim semakin melebar, pengacara Pablo Benua yang diketahui telah mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Pratiwi Novianti alias Novi, kini bersedia menjadi garda terdepan para donatur yang merasa terintimidasi. Dalam hal ini Pablo Benua juga ikut bersuara atas hal yang menimpa donatur Sabila yang mengalami keguguran diduga imbas dilaporkan oleh Farhad Abbas. Pablo Benua secara lantang menyuarakan agar para donatur tenang karena ia akan memberikan perlindungan terhadap para donatur yang mengalami intimidasi, penekanan, dan hal-hal yang merugikan lainnya. Ada seorang donatur yang bernama Salsabila, katanya dilaporkan oleh kuasa hukum Agus. Yang jadi pertanyaan, dia melakukan itu hingga dia dilaporkan karena membela Novi. Dia melakukan itu karena rasa empatinya terhadap Novi, karena rasa moralitasnya yang begitu tinggi. Hal itu terjadi. Kenapa? Akhirnya orang sudah mengorbankan dirinya sedemikian rupa sampai saya mendapatkan info orang tersebut akhirnya keguguran gitu ya, yang sedang hamil akhirnya dia keguguran. Kenapa tidak ada tanggapan dari kuasa hukum Novi yang menyebut bahwa kalau donatur merasa tidak puas dengan hasil mediasi, silakan menggunakan saluran hukum. Kenapa dia tidak menunjukkan rasa empati itu kepada si donatur? Kenapa dia tidak lakukan? Mana dia? Di situ rasa sakit saya tidak terbendung. Sebagai manusia yang memiliki hati, memiliki perasaan, saya merasa dengan hadirnya saya di tengah-tengah para donatur adalah sebuah solusi, adalah sebuah pertanda sebagai bentuk moralitas itu masih ada di dalam perkara tersebut. Muncul sebuah jawaban, yang mana jawaban tersebut sangat membuat miris hati kami, hati para donatur yang mengatakan kalau donatur kalau tidak terima dengan keputusan itu silakan menggunakan saluran hukum. Itu adalah sebuah kalimat yang seolah-olah mengabaikan peran daripada donatur yang telah memberikan aspirasi. Yang jelas-jelas hari ini bisa ramai, hari ini semua orang mendukung Novi ya karena donatur. Sehingga menurut saya itu adalah satu ucapan atau satu jawaban yang justru menyakiti perasaan para donatur yang selama ini mengawal kasus ini dan mendukung Novi. Jadi saya kira sudahlah menjadi sesuatu keputusan yang tepat ketika saya memutuskan untuk berada di posisi sebagai pembela donatur.
Pratiwi Novianti alias Novi melalui siaran langsung di media sosial TikTok pribadinya menyatakan rasa berduka cita terhadap donatur Sabila yang mengalami keguguran. Novi juga mengaku telah meminta maaf secara langsung kepada pihak yang bersangkutan lantaran merasa bahwa hal tersebut juga menjadi tanggung jawabnya, meskipun bukan dirinya yang melaporkan donatur Sabila ke polisi. Lantas, seperti apa respon Novi atas insiden yang dialami donatur Sabila? Nah, kalau untuk donatur yang kemarin katanya ada info, dapat laporan, kita udah cek kebenarannya. Saat ini saya tidak bisa memberikan statement apapun, tapi kalau itu benar terjadi, saya turut berduka cita dan saya pun secara personal sudah meminta maaf sama beliau gitu. Walaupun ini kan bukan saya yang melaporkan gitu, tapi saya tetap merasa bertanggung jawab dalam ini semua.